guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton di acara podcast gue Ngulik Boy, ngobrol asik bersama Alti Boy. Kali ini gue akan mengobrol dengan dia. Dulu pernah seperjuangan sama aku di Jakarta. Beberapa kali kita sama nih di Jakarta. Dan akhirnya sekarang dia yang di sana, yang menetap di sana, ya aku yang pergi dari sana gitu. Kembali ke kota asal, merintis usaha sendiri, dan dia tetap di sana. Dan sekarang dia bekerja di customer service di salah satu layanan wifi terbesar di Indonesia. Dia nggak mau nyebut namanya. Layanan wifi lah. Namanya Celi. Ya, namanya Celi. Apa kegiatan sekarang? Itulah kerja di layanan wifi. Udah kawin? Belum bang, Oh, married maksudku. Udah married? belum. Kawin nggak tahu, belum kayaknya. Belum kawin. Masih ini, standar showroom. Sewaktu kau balik lagi? Heeh. Berarti balik ketiga ya? Ya, balik ketiga. Balik ketiga aja, begitu mau ke Jakarta langsung dapat kerja gitu? Ya, jadi itu seminggu aja bang di Jakarta, nganggur nyari kerja. Terus Bang Asad ngasih kerjaan, langsung kerja. Alhamdulillahnya gitu bang. Jadi nggak ada nganggur-nganggur sampai berbulan-bulan, nggak. Jadi seminggu aja tuh, seminggu langsung besoknya udah kerja gitu. Nah, waktu kau balik kedua, berapa lama itu? Balik kedua sebulan aja bang, karena pas kedua kalinya ke Itu Jakarta kau pergi sendiri kan? pergi sendiri. Jadi itu memang niat sendiri gitu. Jadi Alan nawarin kerja, rupanya sampai sana ngelamar sampai sebulan itu belum ada dipanggil, pegangan udah habis. Ya udah, mau nggak mau kita pulang kan, nggak mungkin nyusahin orang terus gitu kan, di sana numpang kita. Ya udahlah. Jadi yang 2017 tadi kau balik, kau ngelamar langsung dapat kerjaan. Ya, itu cuma seminggu aja. Seminggu di Jakarta langsung dapat kerja di perusahaan WIP. Nggak boleh nyebut brand. Ya, enggak masalah kalau kau mau sebut sih, tapi ya udah. Itu kau ngetesnya kayak mana? Itu ngetesnya jadi kebetulan tuh dari perusahaan WIP itu ada sepupu. Ya pahitnya aja lah gitu kan. Sekarang nyari kerja juga susah. Kalau nggak ada orang dalam susah. Jadi itu kebetulan ada namanya Laste. Nah itu sepupunya Bang Asad. Siapa? Sepupunya Bang Asad. Siapa? Anis. Sepupunya Anis. Siapa namanya? Laste. Laste. Nah, si Laste ini minta email ke aku kan, minta email buat ngelamar kerja. Udah ngasih berkas, besoknya langsung panggil gitu buat kerja. Ya udah langsung interview, langsung training. Jadi Langsung masuk ya? Nggak ada tes lain lagi gitu. Itu langsung balas chat? Apa ada Training dulu bang. diajarin? Belajar dulu selama sebulan. Belajar sebulan, baru kita namanya tandem aktif. Jadi kita ngelihatin agen-agen yang lain itu kerja gimana caranya, buat cara balas cash gitu. Dari situlah belajar, baru kita itu prosesnya seminggu. Habis seminggu baru kita mulai online, mulai kita sendiri. Itu kok didampingi enggak? Langsung aja? Enggak, habis seminggu itu kita langsung handle Sendiri? Ya udah kita balas sendiri bang. Kalau nggak tahu nanya, tapi masih nanya-nanya. Karena itu lama prosesnya bang. Karena jumlah aplikasinya aja itu terlalu banyak. Dan itu nggak gampang, susah semua. Karena tool-toolnya banyak. Oh, dia banyak tool-toolnya? Banyak, toolnya banyak. Tapi kan cuma balas-balas gitu-gitu aja, Chat. Enggak lah bang. Kita balas sambil eskalasi juga, caring juga. Pokoknya sesuai keluhan pelanggan itu kita tindak lanjutin lah. Jadi enggak cuma
kering-kering doang gitu, enggak. Pasti kita tindak lanjuti juga. Kasihan kan pelanggan udah capek-capek ngelapor nggak ada eskalasi dari kita. Karena kan gangguan. Kalau cuma restart aja tetap aja kalau misalnya gangguan dari sistem nggak bakalan normal jaringannya. Rata-rata ngeluh masalah apa? Tagihan, jaringan, tapi kebanyakan jaringan pasti lambat. Ya kayak gitulah paling banyak tuh jaringan bang. Kalau yang lainnya tuh paling kalau tagihan itu kan tiap tanggal 4 tanggal 5 aja karena munculnya tanggal 4 tanggal 5 tagihan WiFi itu munculnya. Nanyain tagihan? Iya, tagihan. Berapa tagihannya gitu? Berapa tagihannya tiap Loh, bulan? kan mereka bisa ngecek sendiri. Bisa, cuman kan kadang ada yang naik gitu. Mereka nanyain kenaikan tagihannya kenapa gitu. Ya udah kita cek. Dicek rupanya karena ini gitu kan. Karena kan kita nggak tahu perusahaan ini tiba-tiba ada nambah apa gitu di Nambah TV gitu ya. di WiFi-nya atau pelanggannya yang minta upgrade speed atau apa gitu. Nah, kalau masalah jaringan, rata-rata permasalahannya apa? Nggak bisa koneksi lah. Kayak TBC gitu kan, tidak bisa koneksi. TBC. TBC, namanya TBC singkatannya. Kalau kita eskalasi namanya TBC. Singkatan tidak bisa koneksi. Itu kebanyakan bang dia memang dari ODP atau kabel putus. ODP itu yang di tiang-tiang itu bang, yang kotak-kotak itu. Nah, itu kadang dari situ ada yang lepas, ada yang putus, atau enggak memang gamas. Gamas itu gangguan massal keseluruhan. Jadi dari pusat jaringan tuh memang dilakukan maintenance lah, perbaikan. Jadi itu semua gangguan. Atau enggak kabel putus, itu yang buat TBC. Jadi kalau TBC itu lama lah ya? Lama bang, tergantung kalau misalnya dari sistem itu kadang nggak tahu, aku pun bohong-bohongnya balasnya tuh. Udah. Kalau belum ada update, bisa bilang aja masih proses kan gitu. Gimana lagi? Rata-rata berapa hari? Estimasinya tuh nggak tentu bang. Kalau belum ada update, kita terus-terusan tuh ngering pelanggan. Ngeringnya tuh, ya jujur aja. Kalau bisa dibilang bohong lah kerjanya. Kan? Kalau misalnya nungguin estimasi, nggak tahu sampai kapan. Kita bilang secepatnya. Baru ada informasi terupdate, baru kita kasih tahu ke pelanggan. Kalau nggak ada ya udah. Berarti bisa berhari-hari ya? Bisa berhari-hari kalau memang gangguan dari pusat. Kalau dari kabel putus, itu langsung kita eskalasi aja gitu. Petugas datang ke lokasi buat betulin ininya, jaringannya. Nah, CS kayak kau ini berapa orang? 400. Seluruh Indonesia? Iya. Apa di kantor itu aja? Cuman satu. Cuman kami, CS sosial media cuma satu. Iya, di Jakarta kan? Di seluruh Indonesia lah. 400 orang. 400. Sementara penggunanya berapa juta itu? Yang handle cuma 400. Cuman kan ada yang by call juga bang. Oh, baik, kalau beda lagi ya? Beda lagi. Kalau kami kan sosial media. Kalau yang by call beda lagi. Satu hari itu kau bisa nampung keluhan pelanggan berapa orang? Paling 70 bang. 70, paling banyak 100. Paling dikit 70, 60 lah bang. Itu udah mau meledak kepala aku. Belum lagi pelanggan yang komplain tagihan. Karena kan butuh waktu yang lama tuh bang. Buat ngecekin tagihan dia naik gara-gara apa gitu. Dan kita balasnya juga nggak bisa ngasal kan. Harus detail infoinnya. Kalau salah sedikit aja dia udah marah-marah gitu. Dari mana ini tagihannya gitu-gitu. Ya kalau tagihan kita harus bener-bener bang. Tapi kalau misalnya kayak jaringan gitu kadang kan kita refresh dari sistem. Ada aplikasinya buat refresh gitu kan. Kalau memang gangguan kita open ticket. Open ticket tuh buat petugas datang ke lokasinya. Keluhan kan? Atau enggak dilakuin perbaikan dari pusat jaringan gitu. Tapi kalau masih sama aja ya udah gitu-gitu aja, udah open ticket terus.
sampai mampus. Tapi abang nggak pernah ini, apa namanya? Kalau misalnya WiFi abang gangguan, abang nggak pernah ngelapor ke inilah, ke sosial media atau ke Aku Baikol, nelpon. Baikol. Jadi aku nelpon, langsung telepon, ku jelasin, ya itu benar kata kau, nanti disuruhnya coba Lepas peskor, ya, terus colok refresh lagi, jaringan, restart refresh, modem. matikan. Ya. Kadang memang ngaruh bang. Kalau TBC nggak bakalan ngaruh, karena kan kita nggak tahu tuh TBC. Kalau nggak bisa koneksi itu udah pasti merah di aplikasi. Iya. Modemnya merah, bisa Lampu aja merah kabel ya kan? putus atau dari pusat jaringan gangguan. Makanya itu kalau dilepas peskor atau di restart nggak bakalan ngaruh. Kalau abang sama aku, abang lapornya ngaruh. Apa yang bakal aku lakuin, aku tahu. Karena semuanya sama bang mindsetnya. Jadi kadang kita waktunya males-males. Kalau lagi semangat-semangat gitu kan kerjanya. Jadi kalau misalnya lagi semangat kerja, balas cash pelanggan pun semangat. Apa keluhannya pasti kita tindak lanjuti, kita eskalasi. Lagi semangat. Coba lagi males. Mau ngapa-ngapain malas, cuman caring-caring aja berarti kan, nggak ada eskalasi, sama aja bohong. Nah. Manusiawi. Jadi udah 3 tahun lah aku bekerja 3 situ tahun. ya. Sekarang kerjanya di rumah karena corona. Nah, gara-gara corona nih, alhamdulillah bisa kerja di rumah, bisa ketemu keluarga. Kalau udah namanya ketemu keluarga kan capeknya hilang gitu bang, kalau kerja di rumah. Kalau kita merantau kan tiap hari kos, bosen. Itu Tetap kerja capek. berapa jam gitu? 9 jam kerja, 1 jam istirahat. Jadi masuknya dari jam? Nggak tentu, kalau cowok shiftnya siang, sore, malam. Kalau cewek pagi sampai siang, udah. Karena dia muter 24 jam. Muter terus dia. Istirahatnya 1 jam. Berarti Istirahat kalau 1 jam. udah 4 jam atau 5 jam kalian istirahat gitu? Sekarang dibagi 2 bang. Kalau dulu iya setelah 4 jam kerja istirahat. Sekarang 3 jam, 2 jam setengah udah istirahat. Istirahat setengah jam. Ntar pakai istirahat kedua lagi. Setengah jam lagi. Setengah jam lagi. Nah kalau di rumah ini gimana kerjanya? Kalau di rumah Ngabsennya kayak mana? ada pakai aplikasi ini, briefingnya pakai aplikasi. Yang sekarang itu pakai Zoom lah, Zoom. Iya. Briefingnya. Terus absensinya dari kita login aja udah kedetek. Jadi udah otomatis langsung absen. Dulu pun gitu? Dari login juga? Dari login juga. Jadi kita kami nggak ada ini bang, nggak ada fingerprint, nggak ada apa, nulis absen nggak ada. Dari login aja, login udah dilihat dari login kita jam berapa, sesuai nggak sama jadwal kita, udah gitu aja. Pulangnya juga gitu. Jadi main tinggal aja, datang aja, pulang aja gitu. Nggak ada laporan. Jadi nggak bisa diakalin juga lah ya? Diakalin di mana bang? Absennya ya kan? Nggak bisa, karena udah sistem semua yang main bang. Susah kan, kita mau ngapa-ngapain juga susah. Lemburnya ada? Lemburnya ada, tapi tergantung. Kalau mau lembur, kalau enggak ya udah gitu kan. Kadang kan udah pada capek nih, namanya laki-laki kerja yang masuk malam. Mereka juga butuh istirahat. Ya udah, pulang aja udah. Istirahatlah, tidur. Kalau duit kan bisa dicari bang, besok kapan pun bisa dicari kan gitu. Lagi masih kerja. Tapi kesehatan yang paling utama itu kesehatan bang. Setan paling utama tapi ngerokok ya juga. Rokok biar nggak pusing bang. Kalau misalnya kerja balas gitu kan kita mikir. Oh sambil kerja boleh ngerokok? Nggak boleh, di rumah boleh, WFH iya. boleh. Oh iya juga ya. Tapi aku kerja pun bang, karena aku udah lama juga ya, bukan apa atau gimana bang, namanya kita kerja sejam aja tuh mikir, stres kalau nggak ngerokok. Kadang ya pakai pergunain inilah AUK apa, kayak di situ kan ada buat kita lockout apa, istirahat gitu segala macam. Nah pakai aja AUK toilet buat ngerokok gitu kan. Manusiawi.
nggak mungkin kerja nggak kayak gitu, nggak tahan di depan laptop mikir kalau nggak ngerokok kan. Nah, sewaktu kau kerja di kantor kan, kalau misalnya kau ada case yang nggak bisa kau selesaikan kan, Ah, kau bisa nanya. ya Nah, kalau di rumah gimana? di rumah sebenarnya sama aja bang, semua sama, manusiawi juga. Kalau kita udah males nanya, udah nggak tahu jawabannya, satu lock out udah hilang cashnya, masuk lagi cash baru. Itu jawabannya. Jadi cash pelanggan tadi udah dapat orang teman kita yang lain lah gitu. Ya kalau kita nggak tahu jawabannya udah kita lock out, hilang cashnya. Habis itu kita login lagi udah masuk handle pelanggan lain. Tuh. Berarti itu di datamu nampak berapa penggunanya gitu? Nggak bisa, nggak kedetek. Kalau kalau banyaknya pengguna WiFi di Indonesia ini nggak bisa kita lihat, bang. Mungkin kalau dari pusatnya langsung bisa. Kalau kami nggak. Soalnya kan yang perusahaan kau masuk ini kan paling besar nih. Ya. Paling banyak penggunanya nih. Heeh. Ya kan? Ya, Berarti nggak bisa nggak terdetek bisa, ya? nggak bisa. Tapi kalau misalnya kami itu cuma tahu kalau misalnya yang pakai WiFi dia ada berapa orang, gitu. Gangguan layanan dia lah, gangguan layanan WiFi-nya, tagihan dia. Itu aja lah bang, seputaran itu aja. Oh, itu bisa nampak itu berapa user yang pakai? Bisa nampak? Bisa. Ada aplikasinya buat ngecek. Nama abang gitu kan, WiFi-nya sesuai nggak namanya, bisa dicek di situ. Kalau berapa kecepatannya? Kecepatan apa tuh? Kecepatan Mbps-nya. Itu tergantung pelanggannya bang, dia mau di kecepatan berapa Mbps. Kan ada 10, 20, 30, sampai 100 gitu. Paling besar 100. Paling besar 300. Sekarang udah ada 300 Mbps. Itu untuk perusahaan itu ya. Mm-mm. Jadi 100 langsung lompat ke 200. Nggak ada 110, 150 nggak ada. Langsung 100, 200, 300 udah. Mentoknya di 300 300 tuh berapa bulanan? jutaan bang. Itu udah besar lah. Udah jutaan. Karena aku juga belum pernah ngendel tagihan yang 300 Mbps. Yalah, Itu juga harus ke kantornya langsung registrasinya. Ya lah, kan pasti yang gunakan perusahaan itu ya kan. Iya. Rata-rata yang ngeluh di kau 10 Mbps ya. Sampai 100 Mbps bang. Oh, 100 juga. 100. 100 tuh biasa gunain untuk apa? Rumah juga. Kantor, usaha, kadang rumah juga, youtuber gitu-gitu ya bang. Semua orang tuh pakai yang kecepatan 50 gitu-gitulah buat Ya, upload kan. Untuk game online juga ya. Iya, gamers begituan. Kita kan karena nggak perlu kali, makanya 10 Mbps aja udah cukup bang. Lagian memang nggak ada duit. 10 Mbps itu kan dia kan ada kuotanya kan, berapa kan? Ada FUP-nya ya, kuotanya. Tergantung paket ya bang. Jadi kalau FUP 10 Mbps itu tergantung paketnya, karena ada low, ada reguler. Beda. Yang low berapa? Kalau yang low 150, tapi udah termasuk tambahan free dari ini COVID-19. Kalau nggak COVID 100 Mbps yang low, yang reguler 300. Itu yang buat harga berbeda ya. Mm-mm. Lah yang promo itu? Nah, yang promo tuh banyak low FUP. Jadi 100 Mbps 10 Mbps itu dapatnya 100 giga. Nah, kalau udah sebulan itulah, nggak nyampe sebulan, Udah habis. udah habis. Kecepatannya turun sesuai, kan ada pemakaian pertama. Misalnya 10 Mbps. Dia tuh kan pemakaian yang low nih, 150 sampai 250. Kecepatannya turun jadi 5 Mbps. Jadi dia kalau udah melewati pemakaian 150 sampai 250, belum sampai 250, pokoknya udah lewat 150, jadi 5 Mbps. Tapi kalau udah lewat 250 jadi 3 Mbps. Itu pernah nggak orang ngeluh kayak gitu tapi nggak tahu deh? Sering, Bang. Tahu dia tahu karena dia punya aplikasi, ngecek di aplikasi. Ngecek di aplikasi itu pun Ya, bisa tapi ya? banyak yang nggak tahu juga. Dia taunya lambat kenapa? Baru kita jelasin, kasih tahu. Oh karena udah ini kan udah habis kuotanya.
Tapi bisa diperpanjang, Bang. Ada namanya buat renew speed. Buat apa namanya? Kecepatannya tuh kembali normal lagi, tapi bayar lagi kalau Bayar dia berapa? mau. Nah, jadi kecepatan dia bisa balik normal lagi. Bayar berapa tuh? Tergantung paket dia mau ngambil yang 10, 20, 30, 40, tergantung yang Mbps-nya. Oh, berarti harus naik Mbps lah. Enggak perlu, paket kita tetap. Oh. Kita mau apa namanya tuh buat speed Buat kita nambah balik aja? lagi. Buat Tapi nambah. Karena itu jangka waktunya cuma berapa ya? 7 hari kalau nggak salah. Oh. Pakai jangka waktu. Berarti nggak usah banyak-banyak lah ya. Iya, nggak usah banyak-banyak. Kalau 10 aja udah cukup, 10 aja, Bang. Karena tanpa kita sadari tiba-tiba udah habis ya kan. Ya. Habis itu tinggal ya udah pakai aja lele itu. Biasanya nge-refresh tiap tanggal berapa? Awal bulan tuh terreset dari nol lagi dia pemakaiannya. Jadi jaringannya normal lagi, kecepatannya balik lagi ke awal sesuai paket. Kalau 10 Mbps 10 Mbps, 20 Mbps 20 Mbps gitu.